Selamat datang di PKK Talks, bincang bermanfaat untuk Metro Ceria. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, sejahtera, dan berbudaya. Tabipun. Sahabat PKK, apa kabar? Hatinya nyaman. Halaman asri, indah, dan bersih merupakan dambaan bagi kita semua, sehingga kita menjadi nyaman. Sahabat PKK, Talk for Metro Ceria. Di tengah-tengah kita telah hadir seorang narasumber. Beliau adalah Wakil Ketua Tim Penggerak PKK Kelurahan Ganjar Asri. Beliau bernama Ibu Rahmi Megawati, yang saat ini beliau menjabat sebagai Wakil Ketua Tim Penggerak PKK pada saat terbentuknya halte Sodaqoh. Saat itu karena lurah di Kelurahan Ganjar Asri adalah seorang wanita, sehingga beliau diangkat oleh masyarakat Kelurahan Ganjar Asri sebagai Ketua Tim Penggerak PKK Kelurahan Ganjar Asri. Selain sebagai Ketua Tim Penggerak PKK Kelurahan Ganjar Asri pada waktu itu, beliau juga sebagai pendidik di KB Matahari Kelurahan Ganjar Asri dan Ketua Rumah Pintar. Sahabat PKK Talk for Metro Ceria, di tengah-tengah pandemi saat ini, tema kita yang akan kita bahas pada siang yang sangat ceria ini dengan tema halte Sodaqoh. Bagaimana dan apa tentang halte Sodaqoh? Sebelumnya marilah kita simak video singkat berikut ini. Pandemi COVID-19 selain menggerogoti kesehatan, ia juga melumpuhkan perekonomian masyarakat, memporak-porandakan tatanan nasional. Tidak hanya di Indonesia, bahkan di seluruh dunia. Kelurahan Ganjar Asri yang terletak di Kecamatan Metro Barat, Kota Metro, merupakan salah satu wilayah yang terdampak pandemi COVID-19. Adalah Ibu Rahmi Megawati, kader PKK Kelurahan Ganjar Asri, bersama dengan Ketua Tim Penggerak PKK, ibu-ibu PKK, dan ibu-ibu kelompok Dasawisma lainnya bersatu dan bergerak bersama untuk membantu warga dengan membentuk program Halte Sodaqoh pada tanggal 5 April tahun 2021. Dengan berbekal uang kas PKK yang hanya 60.000, Serikandi ini mulai membagi bahan makanan berupa sayur-sayuran dan lauk pauk kepada warga setiap hari Jumat. Bantuan ini diletakkan di pinggir jalan di kawasan Kelurahan Ganjar Asri, sehingga semua warga yang lewat bebas mengambil. Yang awalnya hanya ada satu titik halte Sodaqoh, kini alhamdulillah sudah banyak donatur yang ikut membantu, sehingga saat ini halte Sodaqoh sudah mencapai 4 titik yang tersebar di Kelurahan Ganjar Asri. Semoga kegiatan yang mulia ini dapat menginspirasi untuk semua tim penggerak PKK di kelurahan-kelurahan lainnya di Kota Metro. Sahabat PKK Talk for Metro Ceria, tadi telah kita saksikan bersama video tentang halte Sodaqoh. Halte Sodaqoh nanti kita akan membahas bersama dengan narasumber kita yang sangat luar biasa. Halte Sodaqoh diawali dari adanya pandemi COVID-19 yang benar-benar sangat berdampak pada perekonomian, dan juga tidak hanya perekonomian, dari segi kesehatan dan juga tatanan sosial. Inilah semua yang mendasari kader-kader
tim penggerak PKK Kelurahan Ganjarsari mulai bergerak. Dengan rasa jiwa kemanusiaan dan gotong royong, mereka berinovasi dan berkreasi. Mereka bersama-sama, bahu-membahu, saling bergotong royong bersama-sama dengan warga sekitar untuk membentuk halte sodako. Seperti kita ketahui, kalau halte biasanya itu pemberhentian bis ya Bu ya, yang kita ketahui. Namun ini sangat unik sekali, yaitu tentang halte sodako, luar biasa. Nah, untuk bagaimana dan apa itu halte sodako, kita akan tanya langsung dengan narasumber kita yang telah hadir bersama kita. Akan kita tanyakan langsung dengan beliau kepada Ibu Rahmi Megawati. Beliau ini sering dipanggil Bu Ibu Mega. Ya. Ibu Mega, untuk sebetulnya apa sih itu halte sodako? Dari namanya sangat menarik sekali. Mungkin Ibu bisa menceritakan apa itu halte sodako. Silahkan Ibu. Sebelumnya terima kasih buat tim PKK Kota atas undangannya saya kemari. Selamat siang Ibu. Selamat siang Ibu Mega. Wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan terlebih dahulu saya Rahmi Megawati. Saya Wakil Ketua di tim penggerak PKK Kelurahan Ganjar Asri dan saya seorang pendidik di KB Matahari Ganjar Asri. Masalah tentang halte sodako. Halte sodako itu kami bentuk sebagai wadah di mana kami bisa berbagi untuk para donasi dan sekarang kan kita kalau kita mau berbagi tuh kadang-kadang lihatnya ekonomi kita sendiri. Ya. Kami nggak mampu. Tapi kami ingin seperti mereka, ingin berbagi, tapi keterbatasan kami yang nggak ada. Kemudian saya bilang kebetulan waktu itu saya diberikan amanah dengan teman-teman untuk mendampingin Ibu Rita. Apa yang bisa saya berikan di saat masa kerja saya yang bermanfaat. Ibu Rita itu selaku ketua tim penggerak PKK. Ibu Rita itu lurah Bu. Iya, Ibu Jadi lurah kami perempuan. Waktu itu lurahnya perempuan. Kemudian harus ada pendampingnya kan, ketua PKK-nya tuh perempuan. Alhamdulillah waktu itu pemilihan dan teman-teman memberikan amanah buat saya. Kebetulan karena pandemi Covid kita tidak bisa melakukan kegiatan kan Bu. PKK otomatis juga banyak berhenti. Saya ngobrol sama Ibu, apa ya Bu yang bisa kita lakukan, kata gitu. Gimana kalau kita buat Jumat berkah, kata dia. Oh iya, gimana ya Bu? Gimana kalau di depan kelurahan gitu? Kalau di depan kelurahan mohon maaf Bu, kata saya, kalau di depan kelurahan itu mungkin kadang orang tuh mau datang kan lebih sungkan Bu. Alhamdulillahnya Ibu Rita memberikan saya kepercayaan penuh. Pokoknya semua saya serahkan ke Mega. Terserah, yang penting itu yang terbaik. Saya pulang ke rumah, saya berpikir nih Bu, apa ya yang bisa saya lakukan dengan Jumat berkah ini. Saya browsing di internet, belajar dari situ. Kok di sini lucu, ada di internet itu halte sedekah berupa sayur gitu. Akhirnya saya ngobrol sama Ibu, Bu, gimana kalau kita buat halte sedekah berupa sayuran gitu. Oh ya udah, tapi ya semua namanya kita baru mencoba. Pasti nggak seperti sekarang ya Bu. Terus terang waktu itu saya langsung ngumpulin beberapa kader semua sih sebenarnya, tapi tidak semua merespon saat itu. Mungkin karena juga baru. Jadi langsung berdiskusi ya Bu, untuk membahas tentang halte sedekah. Aku bilang akhirnya cuman beberapa yang datang waktu itu, sekitar 6 orang. Itu semua warga sekitar keluarga Ganjar Asri atau kader-kader, memang kader PKK di situ ya Bu ya? Untuk awal saya mengumpulkan kader PKK Bu, karena kan kita lebih mudah bersosialisasinya ya. Kader PKK. Saya kumpulkan kader PKK. Kebetulan yang datang hanya 6 orang.
saya bilang saya punya program seperti ini gitu. Harapan saya sih semua nanti bisa memiliki halte. Cuman untuk belajar pertama bagaimana kalau kita memiliki satu titik dulu di depan masjid. Programnya seperti apa, Mbak? Gitu. Oh iya. Kita kumpulin donasi sayuran. Aku bilang gitu. Karena kalau kita ngumpulin makanan kan kadang-kadang sebenarnya sih sering ya Bu lihat di jalan-jalan itu. Saya ngeliat kadang bisa sampai berapa satu orang udah berapa gitu. Sedangkan di lingkungan kita sendiri kan banyak yang membutuhkan. Gitu. Dari situ akhirnya oh ya udah Mbak katanya gitu. Jadi nanti di satu kedua pertemuan masih sama, masih belum ada ini. Akhirnya yang ketiga ya sudahlah. Cuman itu yang pertama yang kedua sudah ada beberapa donatur seperti itu? Belum Bu, maksudnya masih pertemuan. Pertemuan pertama dan kedua masih sama yang datang itu. Pertemuan ketiga pun masih sama, masih sekitar 7 ya Mbak Lina, 7. Jadi sudahlah kita Bismillah aja. Kita mau jalan memang sudah diniatkan, ya mudah-mudahan dipermudah. Untuk sementara kita belum punya donasi, saya bilang kan, gimana kalau saya minta ibu-ibu untuk ikhlasnya berdonasi saat itu seadanya, uangnya berapa. Jadi pada ngasih itu 5.000, 10.000. Emang semua diawali dari yang kecil-kecil dulu. Masya Allah. Jadi akhirnya dapatlah terkumpul uang 60.000 saat itu Bu. Yang dari belakang makam pahlawan, Bun, tempat saya ada yang pabrik tempe kata dia. Oh boleh, saya kasihlah uang itu, beli tempe 20.000. Ada yang warung, saya juga mie kata dia gitu. Oke, jadi uang yang itu udah dibagi-bagi. Ya itulah Bu, kenapa hal dibuat. Kadang kita mau berdonasi dengan yang banyak, kita tidak mampu. Tapi dengan itu kita masih bisa untuk berdonasi ala kadar. Halte itu saya bentuk tanggal 5 Bu. Awal mulai. Jadi yang ada di halte sedekah itu apa aja Mbak? Yang ada di halte sedekah? Itu tergantung yang diberikan para donasi Bu. Jadi setiap hari Jumat saya belanja di pasar itu Bu. Itu untuk belanjaan sayur sop, untuk tempe. Kalau tahu alhamdulillah kami dapat dari pabrik. Oh gitu. Alhamdulillah Ibu. Sejumlah berapa biasanya di setiap halte sedekah itu Mbak? Jumlah paketannya ya ada alhamdulillah berapa? Sekarang halte 1 udah ada 200 paket. Alhamdulillah, setiap Masya hari Allah. Jumat. Ya, alhamdulillah. Sudah sangat banyak sekali Mbak ya. Jadi berjalannya halte sedekah itu sudah berapa lama? Kami mulai tanggal 5 April 2021 Ibu. Oh 5 April 2021. Hampir 1 tahun ya. Iya alhamdulillah. Luar biasa peningkatan donasinya ya Mbak ya. Sekarang sudah sampai 200. Lalu yang sudah terlibat dalam pelaksanaan kegiatan itu siapa saja Mbak untuk halte sedekah ini? Tadinya saya hanya melibatkan kader PKK, Ibu Ketua RT, Ketua RW yang hanya saya share di grup untuk sementara waktu itu. Mohon bantuannya untuk share ke warganya. Bagi yang ingin donasi, kami menerima. Yang ingin mengambil pun kami tidak pernah membatasin. Siapapun boleh mengambil di sana. Kadang yang waktu yang antar sedekah yang hari pertama itu Masya Allah Bu. Jadi dengan uang 60.000 kami bisa memberikan donasi 100 paket. Saat kami datang ke halte itu ada yang ngasih beras, ada yang ngasih sendal pun ada. Jadi yang penting niat untuk bersedekahnya. Iya benar. Semua benar-benar dimudahin luar sama biasa. Allah. Jadi kadang yang buat saya terenyuh itu ada Bu, bapak-bapak itu dengan banyak lumpur tuh. Dia di sawah, banyak lumpur tuh naik motor. Datang itu depannya itu sudah belanjaan. Bukan,
apa namanya, genjer Bu. Oh, Genjer, iya, beliau tuh hasil bawa, panenan. bawa genjer. Masya Ya Allah. Allah. Jadi hal yang seperti itu buat Iya. Masya Allah, Ya, dia luar tuh pengen biasa. berbagi dengan mungkin nggak ada uang, tapi saya punya sayuran loh. Luar gitu. biasa peran serta masyarakat di Iya. situ ya Mbak ya. Nah itu yang mengumpulkan ataupun yang berbelanja itu siapa? Yang berbelanja saya Bu, Oh, semua kader Bu sudah saya Mega. tawarkan, mereka nggak mau. Jadi Bu Mega yang mengkoordinir Iya. dari mulai mengkoordinir dana sampai membelanjakan. Ya, Nah itu sudah ada donaturnya itu dari mana saja Mbak? kami tidak pernah membatasin donatur ya Bu, iya. siapa aja boleh. Apakah itu warga yang khusus dari Ganjar Asri atau dari kelurahan lain? Warga dari Ganjar Asri juga banyak. Nah kebetulan yang setiap hari saya belanja di pasar itu berupa sayuran. Sekarang kalau pulang tuh saya bukan bawa sayuran harga 100.000 Bu, Ya. saya tuh bawa apa, karungan jadi dari seperti beliau itu. itu. Tadinya nanya, Mbak ini buat apa? Buat halte sodakoh, aku bilang. Jadi besoknya tuh ada dibawa mantang 1 karung, dibawain labu 1 karung, bawa motor. Nah, Mbak Mega, seandainya nih kalau tidak hanya warga Ganjar Asri, jadi kalau seandainya ada warga kelurahan lain ataupun warga sekitar kota metro yang ingin ikut serta di donatur halte sedekah ini, sodako ini, kira-kira bisa menghubungi kemana yang bisa kita hubungin? Bisa ke saya Bu. Nanti mungkin Bu Mega bisa mencantumkan nomor telepon ya, nomor HP-nya, sehingga ketika nanti ada warga ataupun masyarakat yang ingin mendonasikan sedekahnya bisa melalui Bu Mega. Nah, sangat luar biasa sekali ini kegiatannya. Nah, kira-kira bagaimana respon masyarakat dengan adanya halte sodakoh ini? Alhamdulillah sih Bu, memang waktu awal itu banyak, namanya seperti itu ada pro kontra ya Bu. Kadang juga dari warung itu tadinya ya agak gimana, semenjak ada halte sodakoh warung aku sepi, kata dia gitu. Akhirnya ada pendekatan lah dari kami. Jangan dijadikan halte sodakoh sebagai alasan kita kehilangan rezeki, aku bilangin kayak gitu. Kalau bisa ayo tarik pembeli buat beli di tempat sampean, tapi belanjaannya itu didonasikan ke kami. Dan alhamdulillah Bu, subhanallah, sekarang kami sudah punya ada 3 warung. Setiap hari Jumat itu 1 warung ada yang ngasih sayur asem dan sayur sop itu ada 10 paket, 20 paket. Biasanya seperti itu adalah simbiosis mutualisme, saling membantu dan saling menguntungkan ya, karena kita niatnya itu tadi, niat untuk bersedekah ya Mbak ya. Nah, kira-kira bagaimana strategi ke depan untuk agar kita ini bisa konsisten dalam halte sedekah ini? Tadi kalau dilihat video kita bersama tadi sudah ada 4 titik katanya Mbak. Sekarang hari ini 5 Bu. Alhamdulillah, ternyata sudah bertambah lagi menjadi 5 titik. Itu masih di lingkungan Kelurahan Ganjar Asri semua. Iya. Untuk halte sodakoh 1 itu kami ada di depan masjid. Ya, masjid apa tuh? Ke Masjid Jamiul Anwar. Kebetulan untuk di situ saya koordinatornya. Untuk di halte 2 itu di belakang Rumah Sakit Mardi Waluyo. Itu koordinatornya ada Mbak Ati Jelita dan Ibu Puji. Halte 3 kami ada di belakang Pertamina Ganjar Agung. Itu dengan Ibu Vero. Di halte 4 itu ada di RW 010 di Magelangan. Di sana ada Ibu Nandi. Terus yang terbaru ini di RW 5 ada di belakang rumahnya Dokter Ade. Itu jadi setiap Jumat. Iya Bu. Jam berapa itu Mbak untuk pelaksanaan kegiatan Jumat? Kami setengah 8. Setengah 8. Iya. Oh iya. Baik, tadi kita ternyata inovasinya sangat
Baik sekali, sudah Iya. 5 titik sahabat PKK Talk for Metro Ceria. Ternyata luar biasa, Iya. yang di video baru 4 titik, ternyata Iya. sekarang sudah bertambah lagi menjadi 5 titik. Hari ini baru launching. Oh, Masya Allah. Sahabat PKK, tadi kita sedikit telah berbincang tentang halte Halte Sodakoh. Nah, seperti kita lihat nih Bu Mega, Iya. Mbak Mega aja lah enaknya Iya, manggilnya Mbak Mega ya, biar nggak karena formal. masih muda. Iya. Yang telah hadir di narasumbernya luar biasa ini. Nah, di depan kita ini sudah ada nih semua produk-produk UP2K PKK Kota Metro. Masya Allah. Ya. Ini bermacam-macam UP2K-nya. Di sini kita lihat ada bakso kering, ada enting-enting Enting-enting. kacang, Iya. ada enting-enting wijen, dan ada juga kopi Yuna. Luar biasa ini Mbak Mega. Ini UP2K tidak sembarang UP2K, namun UP2K ini memiliki kandungan gizi yang sangat luar biasa. Bakso kering ini bahan utamanya ada ikan laut. Kita tahu ikan laut fungsinya sangat banyak sekali untuk Iya. mencegah stroke, ya, juga untuk mengandung nutrisi yang penting untuk pertumbuhan dan perkembangan, ya. Ini tidak hanya untuk orang dewasa, untuk anak-anak, untuk pertumbuhan dan perkembangan sangat baik sekali Iya. karena kandungannya adalah ikan laut, ya. Nah, yang selanjutnya di sini ada Enting-enting. enting-enting kacang. Kandungannya adalah kacang tanah. Kita tahu fungsi kacang tanah ini untuk kita nih Bu, bisa untuk menghaluskan kulit, Oh, baru tahu tuh Bu. untuk mencerahkan wajah, dan yang pasti juga untuk meningkatkan kesuburan. Nah, ini sangat penting sekali. Jadi ini nilai gizinya sangat luar biasa. Dan ada lagi di sini Bu, Kopi. tadi ada enting-enting wijen. Enting-enting wijen. Enting-enting wijen ini, nah di masa pandemi ini kita butuh daya tahan tubuh yang kuat. Nah, inilah salah satu fungsinya. Wijen ini meningkatkan daya tahan tubuh. Ini salah satu fungsinya. Masih banyak lagi Bu kandung-kandungan, bisa di browsing nih seperti Mbak Mega tadi. Halte Sodakoh. Jadi menggunakan media sosial tidak hanya untuk melihat-lihat yang aneh-aneh, tapi Iya. melihat yang sangat penting tadi, bisa browsing-browsing yang sangat bermanfaat, halte Sodakoh. Nah, ini yang tidak kalah penting nih. Sambil ngopi asik, sambil kita menikmati snack, kita juga bisa minum kopi. Ya, di sini ada kopi Yuna. Ini adalah hasil UP2K juga. Kopi ini menurunkan resiko kanker. Selain itu juga meningkatkan suasana hati. Jadi kalau suasana hatinya kita sedang tidak mood, ngopi aja dengan kopi Yuna. Silakan Mbak Mega, kita cicipi bersama kopi Yuna, hasil UP2K Kota Metro. Kopi Yuna mantap. Baik Mbak Mega, tadi kita sudah banyak berbincang tentang proses bagaimana terbentuknya halte Sodakoh dan pelaksanaannya. Nah, sekarang kira-kira apa sih harapan Ibu tentang halte Sodakoh ini di masa yang akan datang untuk perkembangan selanjutnya, apalagi di masa-masa pandemi yang saat ini sedang melanda Indonesia bahkan dunia? Harapannya sih halte Sodakoh bisa banyak titiknya lagi, tidak hanya di Ganjar Asri, mungkin di kelurahan yang lain. Alhamdulillah kemarin teman saya juga ikut melihat punya saya Bu. Alhamdulillah sekarang beliau juga sudah mulai berdiri. Beliau ada di 16C dekat Ahmad Dahlan. Oh, alhamdulillah. Mudah-mudahan nanti ke depannya halte-halte yang lain mulai berjamuran. Sisihkan sedikit rezekimu buat saudaramu yang lain. Ya, luar biasa ya. Jadi motonya sisihkan sedikit rezekimu buat saudara kita yang lain ya. Jadi
harapan dan pesan kira-kira untuk semua pemirsa ataupun sahabat PKK apa Bu terkait dengan apa yang sudah kita perbincangkan pada siang hari ini? Apa ya? Buat tentang harta sedekah ya. Jangan pernah takut kita berbagi, karena seberapapun rezeki yang kita berikan, insya Allah Allah akan mengganti dengan yang lebih dan lebih. Sedekahkan dulu hatimu sebelum kau mensedekahkan hartamu. Masya Allah, luar biasa. Yang penting artinya niat dulu dalam hati ya Bu ya. Jadi sedekahkan hatinya dulu sebelum mensedekahkan hatinya. Karena dengan niat kita untuk bersedekah, insya Allah kita bisa dengan tulus dan ikhlas bisa mensedekahkan harta kita. Ya Ibu ya, luar biasa sahabat PKK. Kita tadi telah banyak berbincang tentang halte sedekah yang sangat menginspirasi kita semua. Bagaimana pelaksanaan halte sedekah. Jadi dengan adanya semangat gotong royong yang sangat luar biasa, diawali dengan hal kecil. Jadi jangan putus asa, dari yang kecil itu lama-lama akan menjadi besar. Seperti pengalaman dari Kelurahan Ganjar Asri yang dipelopori oleh Ibu Rahmi Megawati yang kita panggil Mbak Mega pada siang hari ini, yang sangat luar biasa. Saat ini dalam waktu kurang dari 1 tahun sudah dapat terdiri dari 5 titik halte sedekah yang semua mendapat dukungan penuh dari masyarakat Kelurahan Ganjar Asri. Dan harapan dari Bu Mega, juga harapan dari kita semua, bahwa halte-halte sedekah ini di semua kelurahan mudah-mudahan dapat terwujud ya Bu. Amin. Jadi ini juga selaras dengan program PKK Kota Metro, juga PKK Provinsi. Kalau di PKK Provinsi itu programnya Siger. Kalau di PKK Kota ada kegiatan tabung, jadi tabungan subuh. Dan di masing-masing kelurahan mungkin mempunyai nama yang masing-masing. Halte sedekah, luar biasa namanya. Jadi sedekahkan hatimu dulu sebelum mensedekahkan hartamu. Itu kata kunci yang bisa kita petik pada perbincangan kita pada siang hari ini. Nah, sahabat PKK yang selalu sehat dan ceria, menuju Metro yang selalu ceria. Demikian tadi bincang-bincang kita tentang halte sedekah yang sangat luar biasa sekali. Marilah kita berlomba-lomba untuk bersedekah. Kita saling bantu-membantu untuk kepedulian, sebagai rasa kepedulian kita terhadap masyarakat di sekitar kita. Demikian bincang-bincang kita pada siang hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua dan menginspirasi bagi kita semua, sehingga menumbuhkan rasa peduli dan kesetiakawanan sosial di antara kita sesama. Demikian, kami mohon maaf apabila selama memandu acara ini ada hal-hal yang kurang berkenan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di PKK Talks, bincang bermanfaat untuk Metro Ceria.